Om Swastiastu. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, para guru, mohon izin pada hari ini kami di Pasraman Bali Eling Spirit masih seputar inspirasi. Jadi saat ini kami kehadiran sebuah keluarga yang perjalanan hidupnya juga sangat luar biasa. Nanti mungkin kisah-kisah dari beliau-beliau ini bisa dapat menginspirasi kita semua dalam, apalagi dalam soal pandemi saat ini. Banyak sekali guncangan yang terjadi di setiap individu, bahkan di keluarga, di masyarakat secara dunia. Dan semoga kisah yang akan di-sharingkan saat ini bisa menjadi secercah harapan, bisa menjadi setitik cahaya yang bisa membuat Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa lebih terbuka dan lebih berbahagia menjalani kehidupan. Sebelumnya, yang mohon untuk Kak Mangku, Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Dia saking jagat silakarang, wastan dia Mangku Nyoman Gina. Kak Mangku Nyoman Gina. Kak Mangku Nyoman Gina. Kan Saking jagat silakarang, Gianyar. Saking Gianyar. Kemudian Bapak Om Swastiastu, yang Imade Artawan. Pak Mahdi Artawan, sama juga dari Silakarang. Kemudian Ibu Om Swastiastu, yang Kadek Yanti, yang juga dari Silakarang, istrinya Pak Mahdi Artawan. ya, Bu Kadek Yanti. Bu Kadek Nianti. Jadi sangat luar biasanya keluarga ini sempat terinfeksi COVID-19. Bagaimanakah kisahnya dari awal sampai saat ini? Silahkan tonton video ini sampai habis. Yang pertama kali mungkin Tiang akan tanyakan kepada Kak Mangku Nyoman, karena perjalanan hidup beliau penuh liku dan sampai akhirnya menemukan perjalanan yang memang harus mengambil tugas beliau saat ini, gitu. Kak Mangku, sejak kapan persoalan atau ujian itu mulai datang dan akhirnya Kak Mangku lebih menyadari harus berjalan di jalan spiritual? Dari tahun 1977. Pada waktu nikah, dia kantun makarya ring hotel. Ring hotel pertanian akotin. Ring masyarakat, dia dados pengurus ring gurau itu. Pastana gurau pasat ya. Nah dawag nikah, dadosnya tiba-tiba wentan tapi pastana sekali sakit mendadak gitu lah. Dia nyakitan sirah gitu. Tan kali-kali sakit. Sampai tidak tan bersidang di sana aduh kan. Yang sekali ujiannya temanahan dia. Jadi yang wawu kelas 1, ujian kelas 5 dan tan bersidang menjawab di yang akhirnya dia bermimpi di malam. Ada seorang sosok orang tua nih, mendatangi dia. Kemudian pulas kan begitu dia sakit kan gitu. Dia sirah dia tenungko dia sakit. Kemudian ketel, nah di kemulan ada kene gitu ada benten kalapo kocak kering kemulan. Kalapo riko sambung bertahun-tahun pedang tiban kaden itu dia dan mening. Adosne kalapo niko kandung tilah nih.
kantun membukul, tapi kulitnya pekaun ini kok sampun dicas. Padahal di dalamnya nih masih ada airnya, masih utuh nih. Nah nih lantas kewehen oleh sang ngerauhan punika sira kadang nika kian tening teh sapunika. Dia menganggap adalah malaikat kemungkinan nika menurut tanggapan dia pribadi. Akhirnya disuruh dia nyampur dengan kelapa yang lain-lain nika. Menginginkan jumlahnya 9 kelapa. Akhirnya boleh nika dia kelapa 9 macam kelapa yang campur tanus yang sekali balik ke tanus dibikin minyak. Akhirnya setelah minyak ke matang, boleh dikatakan sudah menjadi minyak. Wehnya yang kenungan yang karena sebuah raga dan dia matur napi-napi malih dia colek dia niko minyak niko mapan cumuh dia sekali pilak niko dawang niko 4 kali. Niko oleh soleh dia dan celak dia ke tengah dan dados nih tanpa sangka nih keluarlah sesuatu yang bawasan dia daging dan sekali tulang muda nih dan kira-kira ya sekitar 3 sentian lah panjangnya. Tapi bentuknya jenis lah sekali bentuk lubang telinga terus kan dan sini tadi tulang muda dari hidung ya? Ya dari hidung tuh. Akhirnya di keduanya nih gumpalan sekali darah ampun berupa daging nih keluar. Nah semenjak nih guys, nah lingsir menguasai corong polo, tapi dia nak temuning gendang-gendang. Dia dan percaya gendang-gendang karena dia sampun kemari, dia nak hotel dihubungkan ke sana, nak masuk akal menurut dia. Akhirnya dia ke dokter. Ke dokter lah dia baru diperiksa hidung dia nih ternyata lubang hidung nih sampai bengor sampai melengkung ini kantun melengkung mungkin dan dosnya tentang normal lah lubang hidung tapi penyakitnya sudah tak ada dia merasa sehat gitu. Dan langsung minta napi-napi gitu. Akhirnya karena kejadian soleh gitu. Kedua kalinya sekitar 1 tahun kemudian nih, dia ngayah ring puro padahal dia sehat sekali nih nggak ada masalah. Akhirnya tengah ini sekitar jam 1:30 atau jam 1 lah dia pulang mau pamit nih karena sering rumah kan dan akhirnya mubah dia kejap nih kang boleh mengasuh apa nak modal nih mantan terlalu payah ini dibangun dia nih kan bersidang bangun dia rumpuh dia kan bersidang bangun dia akhirnya minyak itu saya pakai karena ada petunjuk begitu inilah yang pakai itu semua dia sejati muda ampun raris dan setelah tahun 1908 dia sakit, ibu ini sakit gitu. Sakit dia pada waktu nikah datang dari hotel karena dia pada malam hari dia masuk malam gitu. Benten tamu Jepang paksa dia minum napi sake pada waktu nikah. Dia pun orang dan tidak pernah minum gintan alkohol. Terpaksa dia wenten satu celupi ini ke wenten takar dia minum akhirnya dia mabuk boleh dikatakan sampai pingsan dia akhirnya ke besoknya dia diajak ke rumah sakit mau cek abon ke segala-galanya cek ginjal ternyata ginjal apa dan sepatu kuda tapal kuda satu aja ginjal jadi satu dia kedua-duanya jadi satu di tulang belakang cuman kata dokter pada waktu nikah ada dua kasus di Bali bapak sama yang lainnya itu ada 2 kasus memang ini
penyakit langka dia bilang. Akhirnya disuruh operasi. Dia operasi tahun 2000. Tahun 2000 dia operasi. Diangkat seluruhnya. Sampai dia di rumah sakit dan ada yang dia hidup kali. Berbulan-bulan dia isu. Tidak bisa bangun dan bersidang. Karena operasi besar, nih, ginjalnya dibelah. Ini ditempel di kanan kiri menurut posisinya kan gitu. Akhirnya tahun sekitar 6 bulan lah itu prosesnya. Hari ini cara geledak-geleduk nih karena menggantung ya, geleduk sampai bertahun-tahun lah. Akhirnya bersidang dia makarya oleh tahun 2002 malah dibedah, dioperasi lagi. Nah ternyata ada batu di ginjal. Nah ginjal dia karena ginjal di kiri ada batu 3 cm kali 3 cm, itu nempel sehingga ginjal dia itu terpotong separuh. Ini sesuai masa dia makanan ini. Ibunya juga sakit pada waktu itu, sakit kanker payudara. Tapi setelah niko dia berdua sakit. Niki panak dia ampun panik, semua keluarga ampun panik. Siro dan ngadean dia hidup karena parah gitu. Akhirnya wenten, nah gumanti pesucian idesanya yang pramu sesau, idesanya yang bidi sembuh gitu. Nah kuburan dia kare dalam dia terus ampun dokter sampai eran masuk rumah sakit pulang lagi dijuarinya lagi ke rumah sakit eran ganti sami dokter ampun kenal dia mereka jak luung secara nangon dia panak orang dokter ke situ dokter Sudarso serangan yang panas karena pas terlalu sering dia mereka ada ini. Akhirnya pas ketiga kali lagi dia kumat. Yang di kiri lagi kumat. Ini dibedel lagi. Yang di kiri dibedel lagi dibedah. Akhirnya keluarlah batunya kecil-kecil itu. Tapi kan tuntas-tuntas, emang tidak bisa tuntas katanya taruh tidak bisa tuntas. Bunten terus sambung dia rutin sampai terkuat yang dengan penyakit ini. Akhirnya ada orang dari Jogja datang, katanya menurut dia paranormal berdua lagi sama orang Sumatera, tapi dia tinggalnya di Jogja. Datang ke saya, cari saya, padahal dari 3 harinya sudah saya dicari di rumah sakit, padahal sudah ketemu dia di loket tadi. Kok bisa hilang, Bapak kemana? Bapak kenapa cari saya? Kan saya tanya gitu. Saya disuruh guru saya, namanya Pak Nyomanggino. Pak namanya Nyomanggino, dia bilang begitu. Saya nggak tahu. Kenapa kok bisa tahu dengan saya? Dia bilang itu katanya dari gurunya, dari leluhur saya ada pesan gini. Itu udah saya disuruh biar ngiringin pemargin, ada sering-sering gitu. Dia menolak pada waktu itu, menolak, memang betul-betul dia menolak. Karena itu bukan bidang dia orang hotel. Lantas otomatis saya digiring ke sana, tidak mungkin tidak bisa terima dia. Akhirnya karena penggung mungkin dia lagi dibedel di sini, dibuka kan 3 kali yang di depan aja udah 3 kali dibuka. Gimana? Akhirnya sembuh, ibunya masih juga gitu. Terus berdua ke rumah sakit. Akhirnya dia pemborong setelah tahun 2002 dia pensiun kan gitu.
Dia memang profesi dari leluhur dulu bikin bangunan Bali gitu. Gedung balai dangin, balai Unagin. ya Unagin apa aja nih kok. Dia memborong benar. Akhirnya boleh dia memborong pada waktu itu di Ledunduk. Kok bangunannya gede kan kok. Kok bisa baru habis dikasih persekut. Ini tahu dia. Berapa itu 50 juta pada waktu itu. Belum dapat beli apa-apa. Ibunya udah kumat lagi. Habis semuanya itu sembuh. Loh, bagaimana? Banyak orang meramal gitu Bu, gitu. Iring enggak. Apa meniring ada sering ngomong apa iring tadi aja kira orang gitu. Sini tadi gitu. Kalau memang kenyataan memang saya dipingit ada sesuatu mungkin atau ngipi dan lain sebagainya itu kan bisa jadi. Dia sama sekali nggak ada yang begitu nggak ada. Akhirnya datanglah yang dari Jogja itu lagi datang dia lagi. Kenapa kok belum mau mengikuti pituduh orang tua, pituduh leluhur? Saya nggak mau, nggak jadi gitu, saya gitu kan, saya nggak mau. Akhirnya pada waktu mulai di Ledunduk itu perut dia mendadak sakit kan. Padahal dia medan gejala napi-napi. Jadi akhirnya keajaan kirim anak dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu dia kalau mau berak itu dari sini gitu kayak muntah itu. Muntah yang nggak itu rasanya udah nggak etis dah bicara. Akhirnya diajak ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata saya disondol, keluarlah cairan kayak daluman gitu, biru gitu keluarnya cairan sama muntah gitu. Apa itu muntahnya nggak ngerti lah saya. Di ronsen katanya perut saya ada masalah gitu, di perut ada masalah. Hari Seninnya lagi 3 harinya saya akan dioperasi. Saya nyerah aja gitu. Karena di sana juga ada menantu saya, anak saya kerja di sana. Ya pasrah ya Pak, ya operasi, dia bilang. Ya saya ikuti saja saran dokter. Akhirnya dia dioperasi di sana. Memang ternyata perut itu kayak ada Ikat nih. kayak ikatan, kayak urutan itu tegul-tegul gitu. Berapa ruas itu tegul-tegul. Dokter bilang Ilius. Apa namanya itu saya? Ilius. Elius kata. Kalau Elius kan melilit ya. Itu mesotin gitu. Akhirnya dioperasi di sana selama 10 hari saya di rumah sakit. Dinyatakan boleh pulang. Ini kan sudah 4 kali dibuka. Pulang sampai di rumah malamnya kumat lagi. Masih menanah ini, masih bernanah ini semua. Perut yang bekas operasi 10 harinya. Dibawa ke Sanglah karena di Resade nggak mungkin nggak bisa lagi. Karena lebih canggih di Sanglah, diajaklah ke Sanglah. Dioperasilah saya maunya di Sanglah. Saya pasrah aja, ya silahkan operasi aja, operasi dah. Lagi dioperasi. Dipotong lagi 4 meter ya. Akhirnya sampai di ruang operasi saya dengar itu juru dokternya bilang, bagaimana caranya kita ini? Bahaya sekali, dokternya kayak bisik-bisik gitu sama teman. Ini kan tugas kita, ada temannya bilang begitu. Kalau memang dari atas memang memberikan umur panjang, pasti dia hidup, dia bilang. Udah lupa saya, mungkin karena bius itu, udah nggak ingat. Besoknya baru saya sadar, ternyata di sini udah, wah luar biasa, nggak bisa berkutik apa, nggak bisa nyelentang gini aja, nggak bisa saya. Akhirnya setelah itu sembuh saya, sembuh lagi ibunya, masalahnya ke ibu.
Saya kan gini kan ibunya, karena memang petunjuk-petunjuk begitu, sampun mungkin nas dia juga begitu. Kantos dia mau sembuh rumah gitu, mau sembuh dia bersaudara, 4 saudara, laki-laki dia paling kelih. Mau posaksi itu nyian dia lupa paling dori mati, dong belum mencuri, nirong belum mencuri. Pada di jalan Bangul, dan bawa saya. Yang mula saja permelaksana di purnama melaksana ane pelih se raja ane adine lo ada badan lo no jajar dulu apa gitu. Akhirnya dia karena Nabi Wastane ingin tahu masalah apakah betul kita ini dijudi oleh beliau kan. Akhirnya dia mau saksi sampai satu pada mesin kejadian. Cek model itu dupan ading-ading dia itu nak cara kemang api sama ini kok dia sarang kali aja ading dia dan kandung niko anu padahal dia ampun makere mati ya dia anu dia nular kan cek kengken kandung jadi iki cara kemang api jak beriat kena dia kan diketelah kadek negari itu nah niko ampun. Nah tugal-tugal dia semua dia sama. Nak mulai beli dan beli ringnya kena udah di negara. Akhirnya mau wintan lah dia di rumah sama ibu. Mau wintan dia cuma sampun kanggah pemangku nah dan dia nak tan yang neng leneng dulu nih yang dia tan neng dia. Kan marah-marah sing dawan pol pokoknya aja nyodong kan di sana nyokok ragat bok hangau dan kuas dia dan enak masa perasaan karena bestan nawang nanti akhirnya dia belajar sekali akhirnya nangguning gede-gede dan sampun itu yang sampun api kaden niki sampun wastana pemargi itu sampun Jepana dia maling rarang mangku padahal dia sampun mangkuin maling rarang mangku keluar dia ngelam Malaysia kedukian dia mulai ya sore ini padahal mangku niki sampun ngantam untuk masa dia megaran lagi ngantam enggak mungkin ya dia ngalah dia padahal dia mau bakti ya. Akhirnya dia ngelam kedukian kenapa kok malih ngerah pemangku jendanan nah dadena bawa sering ken ya akhirnya kurang dia nyaman ke gelam nyaman sampai dia di rumah sakit pitung dino malih pulang bentar 5 dino di rumah malih ke rumah sakit akhirnya terakhir sering Nabi Wastane di rumah sakit Ganesha di rumah sakit Ganesha niko ibunya pada tanggal 10 bulan 3 ampun parah penyakitnya nah boleh dikatakan mati suri lah mati suri niki karena panik anak dia setelah 2 jam itu Orena punya nyaman dah bapak ibunya sudah meninggal iya lah gimana itu mau ketas balidangin dan lain sebagainya dan itu akhirnya dia anjak curiga gitu adik cek anak hidup gendeng kenal dia cek balin dia jadi mana kredit ikau pun dia ngiyut datanglah dokter dikasih bantuan tapi ya pasti ke ilmu ke dokter menjak udah dicungong nikah pun alat pernapasan mana pun akhirnya hidup kembali biasa sekali sampai tahu niki yang pun memesan kurang dia harus ngiring pasti dia anak sebuah kadang ke kena dia dari kau ke ngiring di nisi dia ngiring
kalau tiang dan midan untuk kendan bos pas tiang dan jek nak tiang jadi karena jek cara nak memesan jasa nih bos padahal raganya biasa nih biasa ngobrol orang ini tiang nastir nastir tahu bebenjang ini kau orang tiang nastir tahu deh nastir tahu kayangan tiga niko ring sungsung dia dumun ring paro niko nak rumah dia mas sungsung rumah Tuhan dia niko ring kawin dan ring pemugaran mami yang pas sampun benjana niko dia mereka ke rumah sakit jam dan pas jam 12 malam nih pas di beden TV ada nak lingsir kan nama payah sadat cara dia pun payah nih kan ada jam mau kenyir teh akan awal kan itu jam mau kenyir ya orang mau balik TV udah beden TV ngoyo kan ampun di tengah dia nak nomor dulu ya kamar kadang dan menit tadi dia balik kamar itu ling anu itu ling tempat ini kan ada mau kenyir pasipah kan di dalam tuh ada nak model aja marah tuh bukan beli ngabur di hotel tuh jauh mau kenyir kalau beten TV ngoyo orang nak balik TV sih mungkin balik beten TV di samping itu marah turun belum dikerja ya jauh cicing mengkedai jero selom di samping keren dia mungkin ya alamat dan untuk dan ya ipah ya aing sekejap dan masa dia ya biasa yang biasa dan ampun melikau tapi astana pengertian berkene keretan wonten mana keretan ya kemudian beja guys biasa makan biasa nih tapi gede-gede jajab cerut tebing kan aku makan malam nih kok ampun tanggal 13 jam 3 sampai sekitar jam 2 kok malah ya angkian gerok tentang piscin jam ini yang alim harus membantu yo kurang diangkat wentane malah setengah jam di kamar itu meledak balon semua plak gelap bulitan itu sampai raganan itu akuran dia pada waktu itu mendutur untuk anak-anaknya jaga bapak anak dalam modal kota ya kan itu ternyata orang dia yang sederet yang mati dia yang lain yang sisi itu kan kuat dia akhirnya dipas mati itu pun dipah dia kan ada yang mulih dia cuma mulih mah lihat dia rasanya jok seniman dasarnya mau cina tentang dia ipah jok jati pas pada waktu itu malin sampai membesar rada pengabdian karena status rada sampai pembantu kemudian masa saya bikin semeton sani dua orang itu nak pekedah pemidih wasana nah cara dia ngelakukan pengabdian rada dua orang status rada mungkin nak sampai bulan kemampuan sampai mengambil mengenai semeton ini jarang dia minta semeton harus setuju sama ini mabian ada sih kantos melinggih dia nah dan perjalanan hidup dia nah yang buah dia berat saja dia tapi dia sampai detik ini sampai sekarang era nak sami nih kok di sekarang sana sering ajak dia menghubungkan belum beli kuat nih 15 tahun nih kan dia bertahan untuk ibunya ya nak lian sakit kanker paling liu ya bertahan 4 tahun 5 tahun itu pun dokter kan di lain sisi ini
karena harus selesai ajaan. Kendan nah akhirnya dia mungkin karena pituduh wastanu domobi yang dia boleh kemari dan sebagainya. Nah, yang selamat rahayu di dia menjual anak, menjual cucu, pengkas. Mengenai persida udah micin kemari, micin kerajaan selamat dan kemantan. Dan dia harus kena ketentuan nah pengalaman hidup dia. Semua nih sharing ya, Kak Mangku. Dadosnya berapa kali nih ke operasi semua? Dia operasi motores mantan 6 kali. Ampun kendan mengambil laser mungkin malah 3 kali. Yang metema bahwa sedia jam berkali-kali yang metema. Berarti hernia lagi Ya. lagi sekali sama Prostat operasi, hernia. buah kulit diangkat. Itu lagi berapa kali? Ika sambung Berapa totalnya tuh ya? 9 kali gitu. Berapa 9? Ya. Operasi otak dia di Jakarta sekali. Operasi otak, operasi ginjal aja 3 kali. Ika sambung semua jumlahnya 9 kali di Torres. Hernia 2 kali. 9 Wow. kali di Prostat sekali. sampai dia memeriksa mungkin orang dia kendan dokter kesian. Kendan dokter. Sampai sekian kali Pak dia bilang. Tidak terbayangkan Ya. dah rasanya gimana. Cok pasrah dia bilang. Pasrah. Kalau misalnya dihitung-hitung Kak, pembiayaannya gimana selama itu? Pembiayaannya sekali atur dia lalu. Dia boleh dia nak lain saja ngeling orang bangun di bawah susah dan yang ngoyo. Jika sampai sekali atur wau kalau boleh dia persepot jak umat salah satu dan dia ibu ya. Jika buat rumah sakit kelas jika segar. Iki alhamdulillah sampai heran kenapa kok bisa begini. Kita pinjam Sampai sempat minjam nih. pinjam gitu. Luar biasa sekali. Bukan hanya secara fisik ya, secara fisik, secara mental, juga finansial. Karena, Tiang nggak bisa membayangkan lah sampai seperti itu gitu tadi. Tiang mendengarkan cerita Kak Mangku ini udah ngeri-ngeri sedap. Ternyata ada orang yang bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Dan beliau wasungkara makin sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bisa selalu memberi inspirasi bagi orang lain. Dan yang rasa tingkat kepasrahan beliau memang sudah benar-benar diuji klinis. Udah approve lah ya. Tidak seperti kita yang masih terus belajar. Jadi sangat luar biasa perjalanan dari Kak Mangku. Semoga kita semua bisa belajar dari sana, selalu bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga ketahanan hati, tahan banting. Apapun yang saat ini kita hadapi, berkaca dari beliau, semua ada jalan keluarnya. Semua pasti ada jalan untuk kita maju. Selalu ada jalan untuk kita menatap hari esok yang lebih baik. Dan juga perjalanan beliau yang sangat luar biasa itu adalah bagian dari panggilan dari sang jiwa dan panggilan dari karma beliau untuk menjalankan tugas sebagai Jan Banggul atau seseorang yang harus meneruskan sebuah perjalanan spiritual di dalam keluarganya beliau. Dan big respect, luar biasa.